apa kabar teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar teman-teman semua? Saya percaya kita semua ada di dalam sukacita. Kiranya damai sejahtera Kristus senantiasa ada bersama dengan kita. Saat ini kembali kita akan sama-sama merenungkan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang kali ini saya ambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kita kembali diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan untuk belajar menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang sabar, dan selalu menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu siapapun di sekitar kita. Secara naluriah tentunya semua orang cenderung biasanya sebagian besar pasti menginginkan untuk dipuji, untuk dihargai, untuk diperhatikan, untuk diprioritaskan, tidak mau direndahkan. Itu secara naluri manusia dan wajar-wajar saja semua orang pasti mendambakan hal itu. Tidak mau disepelekan, tidak mau dipandang sebelah mata, selalu ingin diagungkan, selalu ingin diutamakan. Tidak mengherankan bila kerendahan hati itu seringkali dianggap sebagai kelemahan. Bukankah begitu teman-teman? Bukankah orang yang dituntut untuk rendah hati biasanya justru mereka diinjak-injak. Justru mereka tidak dianggap. Justru mereka akan dibuat untuk lebih tidak dihargai, semakin tidak mendapatkan prioritas lagi. Karena menunjukkan kerendahan hati itu berarti mereka siap untuk dianggap lemah. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati. Pemikiran-pemikiran yang merasa bahwa kerendahan hati itu identik dengan yang namanya kelemahan dan takut membuat reputasi kita menjadi turun, bahkan pamor kita menjadi anjlok. Sebaliknya, justru ketika kita belajar untuk taat dalam melakukan firman Tuhan, di mana-mana kita mendengar orang-orang justru menunjukkan arogansinya, menunjukkan kesombongannya, bagaimana caranya supaya dia terlihat hebat. Tetapi pada saat ini, walaupun mungkin tadinya kita adalah orang-orang yang selalu diisi dengan arogansi, orang-orang yang sombong, angkuh dan selalu ingin diutamakan. Tapi pada hari ini sesungguhnya kerendahan hati itu bukan menunjukkan kelemahan, tapi justru adalah sikap yang bijak. Dalam diri seseorang yang bisa membuat atau memposisikan dirinya dengan orang lain, tidak merasa diri lebih tinggi, tidak merasa dirinya itu lebih baik, tidak merasa dirinya itu lebih pintar, tidak merasa dirinya lebih kaya, lebih sukses dari orang lain. Biasanya memang penilaian manusia cenderung kepada hal-hal yang terlihat, lebih sukses, lebih kaya, lebih layak, bahkan dengan adanya hal-hal itu membuat seseorang akhirnya menganggap dirinya lebih utama daripada yang lain. Menganggap dirinya lebih layak daripada yang lain. Karena saya sudah memiliki segala-galanya. Karena saya sudah mencapai segala-galanya. Padahal sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa karakter yang Tuhan inginkan sebenarnya dan sesungguhnya adalah kerendahan hati. Karakter yang sangat disukai oleh Kristus. Karena kita juga belajar dari Kristus itu adalah seorang yang rendah hati. Matius 11 ayat 29. Di sana dikatakan, Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Bahkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Kita melihat di dalam Matius 11 ayat 29 di mana Allah yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang rendah hati dan lemah lembut. Bahkan kita
dikatakan di dalam firman ini, mari belajar kepadaku. Ayo kita belajar kepada Kristus. Dia adalah seorang yang rendah hati dan penuh kelemah lembutan. Satu contoh yang sederhana, bagaimana ketika Kristus lahir, Yesus lahir, dia memilih bukan di hotel atau tempat penginapan, tetapi justru memilih kandang domba. Sangat hina, sangat hina. Manusia di masa ini, saya rasa semiskin-miskinnya, tidak ada yang tega untuk melahirkan anaknya di kandang domba. Tetapi ini bentuk kesederhanaan dan kerendahan hati yang sebenarnya Kristus tunjukkan. Yesus tunjukkan bagaimana dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi dia juga memilih untuk dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Maria dan tunangannya Yusuf yang pada waktu itu hanya seorang tukang kayu. Kenapa Yesus tidak memilih atau Allah pada waktu itu ketika dia merencanakan bahwa anaknya yang tunggal dia akan kirimkan ke dunia. Seharusnya Allah sudah menulis skenario yang cukup luar biasa. Karena yang akan lahir itu adalah raja di atas segala raja, juru selamat. Seharusnya dia mencari siapa raja yang terkenal saat itu di dunia. Atau di Israel, di Timur Tengah. Dia harus cari mana keluarga yang kaya raya pada saat itu. Dan di sanalah dia akan memilih salah satu putri dari raja itu untuk menjadi ibu Yesus. Seharusnya seperti itu menurut manusia. Karena apa? Yang akan lahir itu adalah raja segala raja. Tetapi apa yang terjadi? Justru Yesus lahir di kandang domba, bukan di istana raja, bukan di tempat penginapan, tapi di kandang domba yang hina. Bahkan yang dipilih untuk menjadi ibunya dan ayahnya secara manusiawi, ya. Tetapi dia bukan dihasilkan melalui pernikahan antara seorang suami dan istri, tetapi dia dikandung oleh Roh Kudus. Tetapi yang dipilih untuk menjadi orang tuanya secara manusia adalah orang biasa. Maria adalah orang biasa. Yusuf adalah orang biasa. Cuma tukang kayu, bukan seorang kaya raya, bukan raja, bukan seorang yang hebat atau terkenal. Ini adalah bentuk kerendahan hati Yesus. Dan ketika dia ada di dunia, dia selalu memilih kehidupan yang sederhana. Dia memilih mengendarai seekor keledai, bukan kuda. Jauh lebih hebat dan lebih strong kuda, seekor kuda dibandingkan dengan seekor keledai. Keledai ini hanya dianggap sebagai binatang yang bodoh dan tidak cekatan, tidak kencang. Ketika dia disuruh berjalan, dia juga tidak sekencang kuda atau binatang yang lain. Atau sebenarnya bukan tidak mungkin Yesus bisa menaiki si raja hutan, yaitu singa, supaya terlihat hebat, atau gajah, binatang yang besar. Tapi dia lebih memilih seekor keledai. Ini juga menunjukkan kerendahan hati Yesus. Bagaimana dia begitu rendah hati. Dia dipenuhi dengan kelemah lembutan. Tetapi kelemah lembutan Yesus juga dipenuhi dengan ketegasan. Bagaimana ketika Yesus yang lemah lembut itu juga bisa marah ketika dia ada di dalam rumah ibadat. Di mana di sekitarnya dia melihat ada pedagang-pedagang yang berjualan di rumah Allah. Di sana kelemah lembutan Yesus juga berisi ketegasan. Di mana dia marah terhadap orang-orang yang berjualan di rumah Allah. Dan kita melihat di sini bagaimana Yesus mengambil rupa seorang hamba. Dia yang adalah raja, tapi dia mengambil rupa sebagai seorang hamba lalu mengosongkan dirinya sendiri. Dia menjadi sama dengan manusia. Dia rela sama dengan manusia. Bahkan kematiannya pun boleh dikatakan tidak baik. Kematiannya pun harus melalui proses penderitaan, melalui siksaan. Itu juga menunjukkan kerendahan hatinya. Bukankah bisa Yesus pada waktu dia berdoa, karena dia tahu bagaimana saat-saat kematiannya sudah dekat. Dan dia tahu bahwa bagaimana nantinya dia akan mati. Sebagai manusia dia memiliki ketakutan. Bukankah tidak mungkin dia menggagalkan rencana Bapaknya? Bisa saja. Tetapi Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Dia memiliki ketaatan. Bukan tidak mungkin dia tiba-tiba mengubah
orang-orang yang sudah menjahati dirinya itu untuk tiba-tiba menjadi orang-orang yang berbalik membunuh dirinya sendiri? Bukan tidak mungkin. Yesus memiliki kuasa untuk tiba-tiba membuat mereka yang merajam Yesus tiba-tiba mati seketika dengan cara yang tidak normal juga. Bukan tidak mungkin. Tetapi Yesus tidak lakukan itu. Dia menunjukkan kerendahan hatinya. Dia taat pada kehendak Bapaknya. Dia mau supaya apa yang menjadi rencana Bapaknya itu pun nyata di dalam dirinya. Walaupun di dalam doanya sempat Yesus berkata, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa rencana itu, nubuatan itu harus tergenapi. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Di sini kita melihat bahwa karya penebusan Kristus itu adalah wujud kerendahan hatinya. Itu sebenarnya adalah wujud dari kerendahan hati Kristus. Wujud nyata di mana dia merendahkan dirinya. Dia menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi anak tunggal Bapa, putra Bapa yang rela datang ke dunia supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang selalu dan hampir setiap malam Natal juga kita dengarkan pembacaan liturginya di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itu juga adalah kerendahan hati Bapa. Dia menyerahkan dirinya supaya apa? Supaya manusia yang hidup dalam dosa, kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya tidak layak untuk memanggil dia Aba ya Bapa. Tetapi karena Kristus sudah datang, Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara, maka akhirnya kita dibenarkan dan kita menjadi milik Kristus. Itu bentuk dari kerendahan hati Kristus. Di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45, Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Bukankah tujuan hidup orang percaya yang sebenarnya adalah semakin menjadi serupa dengan Kristus? Di sini teladan kita adalah Kristus. Ketika dia datang ke dunia pertama kalinya, tujuan awalnya adalah untuk menebus dosa manusia. Untuk melayakkan kita semua. Yang tadinya kita pasti akan binasa. Tetapi bagi yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, percaya bahwa darah Yesus dapat menebus dosa-dosa kita. Percaya bahwa Yesus mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Dan percaya bahwa siapa yang menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu semua adalah wujud dari kerendahan hati Allah. Haleluya. Itu sebabnya kita di sini yang percaya kepadanya. Ketika dia datang ke dunia, dia tunjukkan kerendahan hatinya juga melalui firman ini. Bahwa Anak Manusia itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang guru yang terbaik. Seorang guru, seorang imam tentunya butuh dihargai, butuh dihormati. Selalu ingin supaya dipersembahkan sesuatu yang lebih daripada yang lain. Tapi kita melihat kembali di sini kerendahan hati Yesus. Dia datang dan membasuh kaki murid-muridnya. Sebenarnya murid-muridnya lah yang harus membasuh kaki Yesus. Tetapi tidak. Yesus berkata bahwa Anak Manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Haleluya. Miliki. Mari kita sama-sama berusaha dan berdoa, minta dikuatkan oleh Roh Kudus agar kita memiliki karakter seperti dia, yaitu selain dia penuh kasih, dia juga lemah lembut dan rendah hati. Dengan demikian orang lain juga akan melihat Kristus di dalam kehidupan kita, benar-benar hidup di dalam hidup kita. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai yang keempat, di sana dikatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Jangan ingin atau menginginkan supaya orang lain yang terlebih dahulu menghormati kita. Jangan terlalu menginginkan bahwa nanti orang lain
yang harus lebih memprioritaskan kita. Tetapi kita melihat di sini ternyata hendaklah kita menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oh haleluya, jangan katakan hal ini ringan. Saya tahu ini berat untuk kita lakukan. Tetapi karena ini adalah firman Tuhan, mau tidak mau kita memang harus melakukannya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Benar, apalagi di masa-masa ini jujur saja mungkin tiap-tiap orang, apalagi yang di kota-kota besar, sudah kurang hubungannya dengan satu dengan yang lain. Sudah kurang tali kasih bersama-sama satu dengan yang lain. Mungkin circle-nya hanya orang-orang yang ekonominya sama, sosialnya sederajat ya. Tetapi kalau untuk bergaul dengan orang yang tidak sama kepentingannya, mungkin dia akan membatasi diri. Ingat, kita membatasi circle kita, hubungan kita dengan yang lain hanya ketika circle itu atau sekeliling kita, orang-orang yang ada dekat dengan kita itu adalah orang-orang yang tidak membawa kita semakin dekat pada kebenaran firman. Jauhi mereka itu, kata firman Tuhan. Tetapi dalam hal saling membantu, dalam hal berbuat kebaikan, kita tidak boleh memilih-milih orang. Haleluya. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Selama kita mampu, siapapun kita harus bantu. Amin. Tidak peduli siapapun dia. Selama kita masih diberi kesempatan untuk bisa membantu orang itu dan waktunya juga tepat untuk dibantu, maka mari kita saling membantu siapapun yang ada di sekitar kita. Ingat, setiap kebaikan yang kita taburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kenapa? Karena Kristus pun menunjukkan teladannya. Selain dia rendah hati, dia lemah lembut, dia sabar. Sabar dalam melakukan segala sesuatu. Sabar di dalam menantikan segala sesuatu. Sabar di dalam menanggung segala sesuatu. Menyakitkan, yes. Tetapi kita melihat Yesus sendiri sampai menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya, bahkan kematiannya juga tidak wajar. Dia disalibkan, disiksa, dihukum dengan begitu luar biasa. Bukan karena dia yang berdosa, bukan karena dia yang bersalah, tetapi justru karena dia menjadikan dirinya sebagai tanggungan dosa. Dosa siapa? Tentunya dosa kita semua. Itu sebabnya teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam tahun 2024 ini kita yang menilai diri kita. Sudah seberapa rendah hatikah kita? Sudah seberapa lemah lembutkah kita? Sudah berapa sabarkah kita? Dan sudah berapa banyakkah kita menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu? Ingat, bantuan itu tidak selamanya hanya uang. Dan ketika kita membantu orang lain, tidak perlu kita ceritakan kepada siapapun. Karena malaikat-malaikat pasti akan menulis semua apa yang sudah kita lakukan. Tidak perlu orang lain tahu. Dan tidak perlu kita menunjukkan atau harus mengumumkan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan. Tidak perlu. Saya mau katakan, jika kita anak Tuhan yang sesungguhnya, kebaikan apapun yang kita kerjakan tidak perlu kita umumkan kepada siapapun. Haleluya. Dan tidak perlu juga kita sampai tunjukkan di seluruh sosial media, ya. Tidak salah juga. Saya bukan katakan hal itu salah, tetapi jika motivasi kita supaya dipuji orang setiap kebaikan yang kita lakukan, atau jika motivasi kita supaya disebut hebat oleh orang lain, itu semua tidak akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi jika kita melakukan hal itu untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti Tuhan akan berkati. Dari mana kita tahu? Tentunya hanya Tuhan yang dapat menguji setiap hati kita. Amin. Manusia mungkin tidak dapat melihat sampai kedalaman hati kita. Tetapi saya mau katakan, Tuhan yang tidak terlihat itu jauh lebih mengenal sampai kedalaman hati kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.